Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Fahman Ibadur Rahman. Saya kelas 7 SMP dari IDN Backpacker School Sentul ingin menceritakan kisah atau sirah nabawiyah tentang Rasulullah diboikot kaum Quraisy. Oke, langsung mulai saja. Pada masa lalu, di Mekah, di awal kemunculan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya dari kalangan Bani Hashim dan Muthalib pernah mengalami pemboikotan dari suku Quraisy. Pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam yang dilakukan kafir Quraisy Mekah terjadi sekitar pada tahun ke-7 kenabian, tepatnya pada bulan Muharram. Boikot tersebut merupakan strategi politik kaum musyrik Mekah. Tindakan pemboikotan ini diprakarsai oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Umayyah bin Khalaf. Para pemimpin Quraisy khawatir dengan perkembangan dakwah Rasulullah yang semakin pesat. Mereka merasa terancam dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, yang menyerukan tauhid dan menolak menyembah berhala sebagai agama nenek moyang mereka. Seperti ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum halaman 119 bahwa sebelum pemboikotan, beberapa tokoh besar Quraisy telah dahulu memeluk Islam, antara lain Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian disusul Umar bin Khattab, serta Bani Hashim dan Muthalib telah bersatu untuk melindungi kaum mereka, yakni Nabi Muhammad sebagai keturunan dari klan Muthalib. Pada sisi lain, pemboikotan ini juga dipicu oleh kemarahan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah yang semakin gencar. Kaum kafir Quraisy tidak senang dengan ajaran Islam yang mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala mengganti dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pun besar Quraisy khawatir bahwa dakwah Rasulullah akan mengancam kedudukan mereka sebagai pemimpin politik dan ekonomi di Mekah. Sementara itu, Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah halaman 218 menyebutkan penyebab boikot terhadap Rasulullah dan sukunya dikarenakan Umar bin Khattab dan Hamzah memeluk Islam. Lebih dari itu, keduanya membela Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, serta Islam telah menyebar luas di kabilah-kabilah Quraisy. Mendapati politik yang mulai tidak stabil, maka suku Quraisy segera berkumpul untuk mengadakan rapat di kampung Bani Kinanah. Dalam rapat itu, merencanakan konspirasi dengan cara membuat perjanjian yang ditujukan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Isi perjanjian membuat kaum Muthalib dan Hashim menderita. Rasulullah dan kaumnya diboikot dari aktivitas perekonomian, perdagangan, dan sebagainya. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham mendokumentasikan ada 4 poin penting dalam boikot tersebut. Pertama, suku Quraisy tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kedua, mereka tidak boleh menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ketiga, mereka tidak boleh menjual apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan keempat, mereka tidak boleh membeli apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pada sisi lain, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri pada halaman 119 menerangkan, perjanjian boikot tersebut ditulis dengan selembar papan yang digantung di Ka'bah dan berisi kesepakatan dan ketetapan dari orang-orang Quraisy untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Perjanjian boikot ini ditulis oleh Baghid bin Amir bin Hashim. Baghid adalah salah seorang tokoh Quraisy yang menentang penyebaran agama Islam. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk memaksa Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk meninggalkan Nabi Muhammad dan kembali ke ajaran nenek moyang. Pemboikotan ini benar-benar ketat. Klan Bani Hashim dan Muthalib terisolasi dari dunia luar. Imbasnya, cadangan dan bahan makanan sudah habis. Sementara itu, orang-orang musyrik tidak membiarkan bahan makanan masuk Mekah. Jikalaupun masuk, mereka akan segera membelinya, sehingga Bani Muthalib dan Hashim tidak dapat memilikinya. Kondisi ini benar-benar mengerikan dan menimbulkan kelaparan. Al-Mubarakfuri mendeskripsikan penderitaan Rasulullah karena boikot tersebut pada halaman 120 sebagai berikut.
Artinya, sampai mereka mengalami kesulitan dan terpaksa memakan daun kering dan kulit. Bahkan terdengar dari balik perkampungan suara para wanita dan anak-anak yang menangis karena kelaparan dari kaum perkampungan Abu Thalib. Itulah penderitaan Rasulullah dan kaumnya yang telah mencapai titik kelemahan dan terpaksa memakan daun kering dan kulit untuk bertahan hidup. Suara istri dan anak-anak mereka yang menangis kesakitan terdengar dari balik perkampungan. Pernah suatu waktu, Hakim bin Hizam, keponakan dari istri Nabi Khadijah, datang ke Mekah untuk memberikan gandum kepada bibinya, Khadijah, untuk dimakan. Namun Abu Jahal memergokinya dan melarang membawa gandum tersebut dibawa hingga akhirnya keduanya berselisih tegang. Di tengah kondisi kelaparan tersebut, suku Quraisy tidak peduli dengan keadaan Bani Hashim dan Bani Muthalib selama boikot berlangsung, tidak memberikan bantuan apapun. Bahkan jika Bani Hashim dan Bani Muthalib sedang sakit atau kelaparan, mereka biarkan kondisi ini berlangsung selama 3 tahun. Nabi dan kaumnya diasingkan dan diisolasi guna menghentikan dakwah Rasulullah. Oke, mungkin segitu saja kisah atau sirah nabawi yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.